Teman. Jadi pemilik madhab itu kan 4 ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ini namanya mujtahid guys. Mereka adalah mujtahid. Mereka menetapkan sebuah hukum. Mujtahid ini punya sumber menetapkan hukum. Apa kesumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah di antara Sunnah adalah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, mereka itu periwayat hadis. Nah, dari Al-Quran, kemudian hadis, sunnah, ijma, qiyas, diambillah oleh 4 imam mazhab ini untuk menetapkan sebuah hukum. Nah, makanya mereka menjadi mujtahid. Jadi, beda antara mujtahid dengan perawi. Nah, ini kalau dijelaskan penting gak usah aja. Sebenarnya gak terlalu urgen untuk teman-teman bisa ngerti hal-hal seperti ini. Cukup ngertilah hal-hal yang berhubungan dengan keseharian yang bisa langsung diamalkan. Karena ketika kita meninggal, yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa banyak amal yang kita lakukan dari ilmu kita yang benar. Ya kan, itu mujtahid. Nah, itu namanya perawi. Nah, gitu guys ya. Qiyas itu apa? Qiyas itu beda lagi. Qiyas itu adalah metode pengambilan hukum yang biasanya dilakukan oleh mujtahid. Contoh, kalau ada yang nanya, misalnya nih, orang meninggal itu diazankan nggak? Maka Imam Syafi'i mengambil qiyas untuk menetapkan hukum. Kata Imam Syafi'i, azankan dong, karena waktu lahir dia diazankan, lalu dikiaskan, dianalogikan, disamakan. Maka waktu meninggal dia juga diazankan. Tapi Imam Hanafi mengatakan nggak perlu karena nggak pakai kias gitu loh guys. Oke, mau dilanjut nggak nih? Berat nggak nih? Kayak gitulah guys ya. Banyak ya ilmunya ya guys. Cuman yang aku sampaikan kepada teman-teman itu cuma macam yang bisa langsung diamalkan saja ya. Beda ya, teman-temannya beda itu ya. Nah, kias itu seperti itu. Udah dulu sah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terlalu tinggi memang ya, seperti itu sih. Tapi itu dipelajari di sekolah-sekolah, di kampus-kampus jurusan syariah ya. Ustazah, kalau tidak hafal kunut apa boleh sholat subuh? Boleh mbak, kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Oke. Gitu ya. Fikih itu ada sebelum Rasulullah wafat atau sesudah wafat. Mujtahid, ijtihad. Fikih itu ijtihad pak. Sumbernya dari Rasulullah hidup sampai meninggal sumbernya. Tapi mujtahid itu muncul setelah Rasulullah tiada pak. Ustazah, jika sedekah mukena sebaiknya dikasihkan ke orang terdekat atau ke masjid. Usahakan ke orang terdekat dulu. Tapi pahalanya beda. Kalau kita sedekah mukena ke orang terdekat, kita dapat pahala, tetapi kita dapat pahala, tetapi kita dapat pahala dan doanya. Tapi kalau kita serahkan ke masjid, kita dapat amal jariah. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau sholat duha sama tahajud nggak hafal zikir Arabnya boleh nggak diganti? Kalau doanya terserah, doa setelah sholatnya terserah aja ya. Ustazah, gimana kalau sholat witir 1 rakaat boleh? Witir 1 rakaat adalah boleh dikerjakan ya, boleh dikerjakan, oke? Ustazah, niatnya sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, fikih itu kapan keluarnya? Jadi Al-Quran dulu nih, aku jawab deh. Al-Quran dulu nih. Setelah Rasulullah meninggal, wahyu berhenti. Oke, dah. Rasulullah, ini Al-Quran turun, lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal, wahyu berhenti. Ternyata masalah makin banyak. Masalah makin banyak, muncul yang namanya hadis. Rasulullah meninggal, hadis berhenti. Iya dong. Masalah makin banyak, orang makin banyak, Al-Quran sudah tak turun, Rasulullah udah meninggal, hadis sudah nggak ada. Iya dong, kayak gitu kan? Wah, masalah makin banyak. Maka muncul yang ketiga namanya ijma. Ijma itu adalah orang-orang pintar, ulama-ulama pada masanya mencari Al-Quran dan hadis sebagai sumber menetapkan hukum baru dengan masalah baru. Kira-kira paham gak? Itu ijma.
Nah, kemudian udah bingung nih, Al-Quran, Sunnah, ijma itu kesepakatan ulama pada masanya, ya. Lalu kemudian setelah itu bingung lagi menetapkan hukum, sementara hukum udah banyak, gitu kan? Maka teman-teman bisa menetapkan hukum dengan kias. Kias itu dengan yang tadi saya sampaikan. Lalu muncullah namanya ijtihad, ya. Mujtahid yaitu ulama-ulama fikih yang datang setelah Rasulullah meninggal, kayak gitu dia. Gitu dia ceritanya, seperti itu guys, ya. Oke, gitunya ya. Nah, nggak nyampe otak aku kayak itulah, nggak apa-apa. Oke ya, kita lanjut ya. Iya bener, bingung ya, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Nggak, tadi ada yang nanya tapping, ya udah aku jawab ya. Oke, itu ustazah aja Neti nggak sampai ke sana. Iya benar, makanya kan nggak pernah aku sampaikan dan nggak terlalu perlu juga. Ustazah, oke, penjelasan ini saya nggak mengerti Zah, nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Ustazah, sedekah subuh habis azan, terus selesai sholat sedekah subuh lagi karena lupa, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting masih ada waktu sholatnya, ya. Yang penting masih ada waktu sholatnya, masih bisa, ya. Oke, gitu ya. Oke. Jadi yang dipelajari di kuliah itu ya Zah, iya, yang dipelajari di kuliah seperti itu. Tapi itu kuliah S1 tuh lebih ringan. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Mujtahid itu S1. S2 lebih ngeri lagi, pelajarannya lebih detail lagi. Tapi kan nggak cocok dikonsumsi umum, ya kan? Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau lupa tahiyat awal sujud sahwi, oke ya. Ustazah suratnya khusus atau terserah aja kalau tahajud dan duha. Jadi gini mbak, ya. Jadi gini ya mbak, bahwa yang namanya sholat sunnah, oke. Yang namanya sholat sunnah itu ayat pendeknya bebas aja ya, ayat pendeknya bebas aja ya teman-teman ya. Sholat apapun gak masalah. Jadi kalau mau sholat tahajud, sholat duha gak apa-apa, bebas aja. Sebenarnya sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi gak harus kayak gitu mbak, apapun yang mbak baca itu gak masalah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, apa syarat-syarat sholat yang boleh dijamak? Jaraknya mesti 89 km ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nanti kita belajar lebih banyak di akun ini. Jamak itu sering aku bahas di ceramah-ceramahnya aku kok ya. Ustazah, kesiangan sedekah subuh sampai duha sampai duha namanya nggak sedekah subuh lagi. Besok boleh kita sedekah subuh, kita rapel aja nggak masalah. Kenapa sedekah itu bagusnya di waktu subuh? Karena di waktu subuh malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh ya. Oke. Ustazah, apakah sholat berjamaah bacaannya dalam hati atau bersuara? Kalau sholat itu usahakan berbisik ya. Usahakan berbisik gitu ya. Nah, jangan tutup mata, nutup bibir. Iya Mbak Soleah ya. Jangan tutup mata, tutup bibir. Nah ya, nanti jadi makruh ya teman-teman ya. Ustazah, ilmu tinggi-tinggi gak muat di memori otak Zah karena memori udah penuh. Penuh dengan apa? Beban hidup. Oke ya, oke gitu ya. Ustazah, saya tidak mau pinjam uang ke bank karena riba, tapi suami maksa. Yang penting Mbak jangan ikut tanda tangan ya. Kalau Mbak nggak ikut tanda tangan, Mbak nggak berdosa. Oke, gitu ya. Oke, fikih wanita Zah, jelaskan detil. Astagfirullah, fikih wanita itu jelaskannya 1 tahun live. 1 tahun kita live baru selesai fikih wanita. Fikih wanita itu pembahasan panjang. Kita pelan-pelan ngambil partisi-partisinya di live-live kita kok ya. Tentang keputihan itu kan fikih wanita. Haid itu kan fikih wanita. Istihadah itu kan fikih wanita. Oke, nah kayak gitu ya. Pelan-pelan aja kan kita bahas fikih wanita nih setiap hari ya kan. Nah,
Ustazah, kalau sedekah subuh boleh dikasih siapa aja. Sedekah subuh itu boleh dikasih siapapun ya. Boleh dikasih siapapun siang dan malam boleh. Nggak ada masalah. Kasih ke orang non muslim, ke orang jahat, ke orang kaya, ke orang baik boleh. Zah, bunda ada gejala miom. Bolehkah direkomendasikan madunya apa? Wow. Gejala miom, minum madu akasia Mbak Nadira. Ya, Mbak Nadira minum madu akasia. Banyak banget teman kita yang udah sembuh dengan miomnya dengan akasia. Udah gede miomnya sembuh, Mbak. Ya, Mbak bertahan jam 11 nanti aku spill madunya. Madu hari ini promo terakhir. Kalau miom itu kayak keputihan, haid gak lancar, vertigo, promil, pengen hamil ya. Itu semuanya minum madu akasia. Mbak jangan kemana-mana, jam 11 nanti aku spill. Madunya itu bagus banget untuk yang rahim, kista, haid gak lancar, kayak flek. Ya apalagi hipertensi, kolesterol itu bagus banget ya. Tiroid itu juga akasia.